Kelly. Oh, cantik. Halo semuanya. Mau ngobrol-ngobrol Halo. sama Cici katanya tuh. Ya boleh. Tuh Kak, ada mau ditanyain apa Kak? Pengen dengar sharing-sharingnya, gimana bisa berhasil sampai jadi Bushido. Ya semuanya sih berawal dari nol kiri nol kanan ya, sama seperti teman-teman semua. Pada saat join di AFC, kita pada saat prospek orang juga mesti kita bertanya dulu nih mau membershipnya paket apa nih, Ruby, Safir atau Diamond. Nah kebetulan pada saat saya dulu join nih awal-awal di AFC, memang lagi nggak ada duit teman-teman. Jadi waktu itu saya ambil paketnya juga paket yang Ruby. Cuman saya waktu itu ambil paket Ruby 3 titik. Nah, pakai kartu kredit waktu itu. Itu teman-teman. Jadi setelah itu gimana saya bisa upgrade menjadi diamond pada saat saya perbanyak prospek, perbanyak closing untuk di bulan pertama. Jadi begitu ada yang orang join Ruby, kemudian dia upgrade, saya akhirnya upgrade diri jadi diamond juga supaya pas up-nya nggak lari ke atas. Nah seperti itu teman-teman. Jadi awal mula sih untuk bulan-bulan pertama harus perbanyak sponsor ya teman-teman ya. Seperti sekarang ini rank tahunan itu kan dimulai selalu di tanggal 1 Oktober. Jadi kita mulai start dari nol itu seperti awal mula kita join di AFC. Memulainya dari nol kiri nol kanan dengan memperbanyak sponsor di 1 sampai 3 bulan ke depan. Nah, untuk sekarang ini kita beruntung nih karena kan ada paket emas nih. Nah, emas ini kan berakhir di 26 Desember. Jadi kita kejarin itu untuk kejar promo, kejar sponsor, sama ditambah lagi hari ini kita udah keluarin trip umroh sama Spanyol ya. Nah, ini jadi teman-teman pada saat mau mengclosing nih, teman-teman juga harus tekankan bahwa pada saat join sekarang ini, Bapak Ibu sangat beruntung karena pada saat begitu join Diamond, langsung dapat 1 tiket undian nih untuk diundi dapat umroh atau Spanyol. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan ini, momentum ini benar-benar kita manfaatin ya teman-teman ya untuk kita dapat konnichiwa-nya bertubi-tubi, kemudian promonya juga member yang baru itu dapat, kemudian kita sendiri pun dapat tambahannya yang emas itu. Nah, setelah itu untuk 3 bulan ke depan kita udah ke pembinaan tim. Seperti itu. Jadi modul-modul yang ada yang kita share-kan itu kita pelajari di mana kita harus selalu belajar, selalu berkumpul dengan tim, menduplikasi tim, kemudian selalu adain training, dan harus dipraktekkan langsung di lapangan. Nah, kemarin saya juga ada bawain Zoom juga untuk role play teman-teman. Gimana? Contohnya saya ini lagi memprospek Acit. Nah, jadi di dalam Zoom itu saya dikenalin nih, misalnya dikenalin si Marcel untuk nemuin Acit. Nah, gimana saya memprospek Acit? Nah, itu kita praktek langsung di dalam Zoom. Soalnya kadang-kadang kita di lapangan itu kan kita dalam menghandling objection itu kan berbeda-beda prospecting. Jadi kita mencoba untuk belajar secara praktek di dalam Zoom karena kan kita jarak jauh nih. Kebetulan kemarin saya dengan beberapa tim di Sulawesi. Nah, itu boleh teman-teman diadakan kayak training seperti itu untuk role play. Kemudian training-training bedah sistem, kemudian training-training bedah strategi penempatan.
Seperti itu. Nah, ini ada nggak ya yang baru atau belum join member malah ini? Ada nggak nih, Acit? Ini masih baru-baru. Masih baru-baru ya, tapi udah Ya. pada member semua ya? Kenapa? Udah pada member semua ya? Udah, Iya. yang di sini udah pada member. Diamond semua yang di sini. Apalagi kalau kita sudah diamond. Sebetulnya satu diamond itu sudah berpotensi sampai 11 miliar sih untuk setahunnya. Gimana kita menjadikan 11 miliar itu, semuanya kan perlu berproses nih teman-teman. Sorry, melewatin ini jalan. Jadi teman-teman juga mesti targetnya juga ke 100 juta per bulan dulu kan untuk capai ke 11 miliar. Nah, untuk step awal sih memang kita harus ciptakan berapa toreda di kiri dan berapa toreda di kanan kita. Nah, untuk mencapai 100 juta pun kan kita harus targetnya capai toreda dulu dong sebelum tim di bawah kita juga capai toreda seperti kita. Nah, itulah untuk konsep 1 sampai 3 bulan ke depan. Terbukti kan Acit selamat ya udah toreda ya dalam waktu 30 hari 30. lebih ya, sebulan lebih dikit ya udah Iya. achieve. Thank you, Padahal Ci. ya, padahal target kita kan kalau nggak apa-apa kalau untuk masih member baru-baru kita targetnya masih 3 bulan kok. Iya, Karena kan betul 3 bulan. periode sebelumnya kan Acit untuk capai toreda lagi Acit jauh lebih cepat. Nah, sama. Nanti kalau kita tahun ini udah chip rank apa yang kita capai untuk tahun depan kita juga lebih dimudahkan karena timnya udah kebentuk. Gitu sih, teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Kak, ada yang mau ditanyain nggak, Kak? Vin? Mungkin Kak Nancy atau Bu, ini ada siapa Bu? Asputia Damayanti, kemudian ada Kak Rino, Pak Kadri. Pak Kadri ini Pak juga, Diko, Pak Kadri ini ada yang mau ditanyain Pak Kadri. Pak Kadri ini juga hebat juga nih, terapis juga kan. Ada ya, Ci Silvi punya member terapis ya? Ya, teman-teman terapis kita sih banyak banget Pak Kadri. Jadi contohnya di Gorontalo nih, hari ini kita kan lagi ngadain LOP nih Gorontalo. Itu juga beberapa itu terapis. Kemudian dari asuransi 3i di sana. Kemudian dari Tour and Travel Haji Umroh di sana. Jadi banyak sekali profesi-profesi yang bisa sukses di AFC. Jadi kita nggak perlu patah semangat ya teman-teman ya bahwa harus profesi yang mengerti dunia kesehatan aja yang bisa sukses di AFC. Enggak juga teman-teman. Jadi apalagi kalau yang sudah mandate dengan kesehatan terutama berkaitan dengan terapis ya seperti si Marcel kan juga terapis juga. Kemudian di Jawa Tengah ini Jogja, Solo, Sukoharjo, Klaten, Purworejo itu tim-tim kita juga semua terapis. Jadi terapis itu punya komunitas teman-teman. Nah komunitas terapis itulah yang akhirnya dia menggunakan kemampuan fisioterapisnya itu dari luar, kemudian dari dalamnya dia pakai produk kita. Jadi gitu sistem terapinya seperti itu. Ada kalau sistem terapi kan memang bermacam-macam ya. Ada yang fisioterapi, ada juga yang pakai alat ya. Yang akupuntur ya kalau nggak salah ya kayak Marcel kayak akupuntur ya. Iya, betul. Jadi beberapa terapis itu memang ada beberapa ini ya beda-beda ya. Jadi spesialisnya beda-beda. Seperti kayak dokter gitu ya. Dokter mungkin ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter kandungan, dokter apa segala macam. Kita bisa bekerja sama dengan beberapa dokter juga. Seperti itu sama dengan terapis. Kemudian bidan, teman-teman.
Bidan banyak teman-teman, bidan kita di Palembang itu bidan. Kemudian Klaten itu juga bidan. Kalau Terutama bidan yang itu gimana, Ci? Masuknya, Ci? bidan itu masuknya ke pasien-pasiennya yang habis melahirkan, teman-teman. Karena kan otomatis kalau kita sih sebagai cewek ya, habis melahirkan tuh kan banyak sekali keluarin darah ya. Kemudian kalau apalagi kalau yang pasca sesar ya, bukan yang normal. Nah, itu setelah itu pemulihannya cepat banget untuk regenerasi selnya sama untuk bersihin nih. Kan biasanya kan kita keluarin kan darah kotornya habis melahirkan itu kan perlu bersihin ya, bersihin di dalam kandungan itu lewat usus maupun subarasi, regenerasi selnya itu sangat bagus gitu. Jadi banyak sekali yang ke pasien-pasiennya bidan-bidan itu seperti itu. Tidak terlepas juga pasien di luar kandungan. Contohnya mungkin ada yang pasiennya itu stroke, diabetes, hipertensi, semua bisa ditawarin sama bidan ini gitu. Jadi kan kalau bidan yang prospek kan otomatis kan lebih paham ya untuk dosis-dosisnya. Karena kan sebenarnya nggak ada dosis sih kita. Karena kan kita makanan kesehatan. Tapi paling enggak kalau bidan yang ngomong biasanya sih pasiennya Didengerin. lebih dengerin gitu. Ci, waktu Ya, itu kan Cici waktu sebelum masuk AFC itu kan ada minus 3 miliar ya, Ci ya. iya, Nah, itu mungkin teman-teman di sini mau pada dengar ceritanya yang itu tuh. Kok bisa beres setahun kalau nggak salah ya, Ci? iya, beda setahun. Jadi teman-teman dulu sih kita kan dulu saya kan juga seorang karyawati ya. Beberapa teman-teman kan memang ada yang kerja juga profesinya mungkin seorang karyawati di suatu perusahaan. Seperti saya sih dulu kan sales mobil nih ya, saya di counter. Jadi 9 tahun nih saya kerja di perusahaan Jepang juga. Nah, terus setelah saya resign pun itu karena saya pendarahan nih teman-teman 2 kali. Kadang-kadang itu orang kalau sudah jadi karyawati dan sudah dalam zona nyaman itu untuk resign tuh males teman-teman. Karena sudah merasa di zona nyaman untuk keluar itu memulai sesuatu awal lagi dari nol tuh males gitu loh. Jadi karena saya itu hamil anak ketiga, saya pendarahan 2 kali dan harus opnam sampai 2-5 hari. Akhirnya suami memutuskan lu pilih anak atau pilih pekerjaan. Nah, itulah akhirnya membuat berat pilihan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign kan. Nah, dari situ setelah saya terbiasa bekerja dan tidak bekerja, itulah yang membuat berat untuk jadi ibu rumah tangga itu berat banget gitu loh. Karena kan kita biasa kerja. Nah, setelah itu akhirnya bingung kan mau ngerjain apa ini itu. Akhirnya saya belajar asuransi, saya belajar properti, kemudian saya juga belajar yang namanya network marketing ya, MLM. Jadi teman saya kalau nawarin produk A, saya beli. Si B tawarin produknya, saya beli. Karena sungkan, saya beli. Tapi saya dari situ belajar teman-teman sebagai user aja. Saya belajar terus, saya pelajarin apa yang bisa istilahnya membuat saya ini ada kegiatan, ada income tambahan yang bisa saya dapatkan selain saya menjadi ibu rumah tangga. Nah, sedangkan saya nggak pernah couple dengan suami. Jadi suami itu kan kerja sendiri juga waktu itu kan, dia di properti, di trading ya kan. Dan akhirnya bisnis konvensional itu justru bikin kita terjebak dan akhirnya merugi. Jadi ceritanya kita waktu itu suami jalanin aspal nih. Kemudian proyeknya merugi ratusan juta. Kemudian batu bara nih. Karena kan kita nggak ngerti bidangnya nih teman-teman. Jadi tambangnya itu di Kalimantan. Untuk datang ke tambangnya aja perlu biaya sekali terbang, sekali nginep berapa. Dan kita nggak tahu di lapangan ya sistemnya seperti apa, percaya sama teman, uang ratusan juta kita serahin, akhirnya juga berakhir dengan dibohongin.
akhirnya juga hilanglah duit ratusan juta seperti itu. Kemudian kita coba juga investasi-investasi yang sekarang mungkin teman-teman dengar juga lagi menjamur ya. Itu dari dulu, dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah banyak teman-teman. Dan itulah yang justru menjerumuskan saya berdua bahwa itu tuh akan berujung dengan scam, dengan tutup perusahaannya. Karena yang namanya kayak money game, investasi yang perusahaan-perusahaan yang menjanjikan percepatan, sedangkan uang itu diolah di mana tidak jelas dan perusahaannya itu legalitasnya nggak jelas. Tapi karena kita tergiur, kita kemakan dengan iming-iming, akhirnya kita memutuskan untuk ikut. Padahal berakhir dengan akhirnya malah rugi ratusan juta juga gitu loh. Makanya dari situlah akhirnya pada saat AFC ini datang di 2019, kita untuk memutuskan untuk join juga kita mikir-mikir dulu karena kita trauma gitu loh teman-teman dengan apa yang telah kita alami sebelum-sebelumnya. Jadi waktu itu kita ditawarin Pak Eka itu di bulan Maret 2019, kita joinnya itu di April 2019. Karena kan kita juga masih mikir-mikir gitu loh. Mungkin teman-teman juga ngerasain ya kalau di lapangan pada saat prospek, seperti yang saya alamin gitu loh. Ini apa perusahaan dari Jepang gitu loh. Nah, kamu pasti suka waktu itu Pak Eka tawarin saya gitu karena kan saya background dari perusahaan Jepang nih. Nah, cuman kan saya pikir-pikir dulu, saya dunia otomotif tapi ini dunia farmasi. Nah, kemudian waktu ditawarin ini MLM ya. Kemudian Pak Eka meyakinkan bahwa ini di Jepangnya nggak MLM. Nah, seperti kalau pada saat kita prospek sama kita harus jelasin bahwa AFC ini di Jepangnya nggak MLM, cuman sistemnya aja yang dibawa ke Indonesia kita pakai sistem MLM network marketing. Nah itu, akhirnya kita mikir-mikir dulu lagi. Kemudian terakhir pada saat manajemen datang, Pak Niko, Pak Ernest, Pak Mike datang semua ke Surabaya. Terakhir itu baru Ko Budi Darwin nih yang cerita bahwa Ko Budi Darwin join 300 juta per bulan dalam waktu 6 bulan join gitu loh. Padahal katanya Pak Budi bilang, kamu salah dengar. Kok Budi waktu itu bilangnya kayaknya 100 juta deh. Wah nggak tahu ya kok. Pokoknya begitu mendengar angka 300 juta, kita langsung klik langsung gitu loh untuk jalanin AFC. Oh mungkin Tuhan buka jalan buat kita bahwa AFC ini mungkin jalan terbaik kita untuk selesaikan hutang-hutang kita. Itu aja sih, karena kita join karena bisnis, teman-teman. Nah, kembali lagi, kita harus menggali kebutuhan calon prospek kita. Orang itu butuh produk atau butuh bisnis. Nah, kalau orang yang prospeknya itu seperti saya, di dalam kepepet ya, kepepet, terlilit hutang, itu kita masuknya lebih baik langsung ke bisnisnya. Nah, itulah yang saya alamin begitu saya bukan saya duluan malahan ya, suami yang join duluan, dia putuskan sendiri karena dengerin Ko Budi, akhirnya join 3 titik Ruby. Nah, dari situ pelan-pelan, kalau saya tipikalnya beda dengan suami, teman-teman. Kalau saya lebih senang mempelajari dulu, baru saya jalan. Tapi kalau suami saya, dia langsung memutuskan, ambil peluang, dia jalan tanpa mempelajari sistemnya dulu, tanpa mempelajari segala sesuatunya terlebih dahulu, enggak. Dia orangnya main tabrak, yang penting langsung jalan, langsung action. Nah, gitu. Akhirnya karena dia akhirnya action, mau nggak mau kan saya loh. Kok akhirnya diputusin nih masuk, mau nggak mau kan saya ikutin juga nih AFC. Nah, dari situ akhirnya rasanya kita perlu couple aja deh. Akhirnya kita couple. Setelah kita couple, teman-teman, dan terbukti memang dalam 1 bulan itu kita udah dapetin 40 juta. Dari situ kita akhirnya yakin kita jalan. Suami saya sehari itu dia langsung broadcast nih ya, maksudnya japri ya, bukan broadcast di grup ya. Maksudnya japri ke teman-teman, saudara, ke semua yang ada di kontak handphonenya dia
30 sampai 50 orang per hari. Nah, dari situ penolakan juga kita dapetin, kemudian tapi kita tetap berusaha terus sampai akhirnya dalam waktu sekitar 4 bulanan kita udah achieve samurai ya. Jadi pada saat di September 2019 itu kita ranknya di samurai, teman-teman. Nah, setelah itu di 2020-nya kita langsung loncat ke Bushido. Jadi memang AFC ini kendaraan yang cepat dan perusahaannya sangat tepat untuk kita jalanin, teman-teman. Jadi itulah yang membuktikan kadang-kadang orang itu butuh bukti, bukan hanya sekedar mendengar, dan bukti itu harus kita jalanin sendiri bersama tim. Karena kesuksesan ini semua berkat tim, teman-teman. Kita nggak bisa kerja sendiri. Itulah pengalaman sampai perjalanan hari ini, kenapa kita tetap fokus di AFC, karena AFC ini memang benar-benar berkat ya, benar-benar miracle. Suatu keajaiban bahwa kita bisa menyelesaikan semua itu dalam waktu 1 tahun, teman-teman. Dan terbukti juga untuk kecepatannya luar biasa. Sampai detik ini kan saya sudah lebih dari 65.000 member. Padahal saya bukan orang yang jago sponsor ya. Sponsor totali kita aja nggak sampai 100, teman-teman. Mungkin sekitar 80-an. Tapi bisa jadi lebih dari 65.000. Itulah kehebatannya network marketing, bisnis jaringan. Nah, itulah yang kita akhirnya menduplikasi ke teman-teman, termasuk teman-teman yang hadir di malam hari ini. Harapan kita sih teman-teman juga bisa menyusul menjadi Bushido. Nah, dengan step di awal kita mau ciptakan samurai-samurai dulu nih di tim Cate Bayo. Nah, seperti itu. Ci, mungkin pada bingung samurai sama Bushido apa, Ci? Kenapa, Ci? Mungkin teman-teman di sini pada bingung samurai apa, Bushido apa. Oh ya, karena masih awal-awal ya. Jadi teman-teman untuk awal sih kita juga sama ya, mungkin bingung-bingung dulu gitu ya. Apa sih rank-rank di AFC itu? Nah, untuk step awal sih memang kita harus tahu nih tim kiri kita ini siapa aja, tim kanan kita ini siapa aja. Nah, di situ nanti kita baru pilih nih tim-tim kita itu kita bantu untuk prospek yang belum bisa jelasin, belum bisa presentasi, kita bantu ini supaya mereka pun juga closing kan. Karena di sini kan seperti menduplikasi bahwa jaringan itu dari 2 orang jadi 4 jadi 16, dan kemudian jadi tak terbatas dan tak terhingga, teman-teman. Nah, itulah pada saat kita jadi Toreda, itu berarti 100 paket kiri bertemu dengan 10 paket kanan. Jadi tim kiri kita dan tim kanan kita menciptakan omset di mana kita itu sudah achieve 100 pair seperti si Acit. Kita achieve untuk rank Toreda. Nah, inilah rank yang paling sulit menurut kita ya di AFC. Karena Toreda itu berarti kita sudah punya tim, teman-teman. Kita sudah berhasil membina tim, di mana kita punya tim kiri dan tim kanan kita yang sudah aktif. Nah, pada saat kita sudah mempunyai tim kiri dan kanan ada aktif, contohnya baru ketemu 1 nih Bu Silvi, di kiri 1 aktif, di kanan 1 aktif, nggak apa-apa. Selama mereka bisa ngomset dalam sehari 10 paket kiri, 10 paket kanan, kita sudah berhasil untuk mendapatkan 3 juta per hari, teman-teman. Itu hanya dari pairing. Belum dari sponsor bonus, belum dari pass up bonus, belum unilevel. Nah, seperti itu. Jadi itu semua step-step di awalnya yang harus kita lalui. Gimana kita bisa capai ke samurai. Karena kita harus ngelewatin dulu di Toreda ini, teman-teman. Apalagi teman-teman yang masih baru-baru ya. Gimana kita capai di rank Toreda. Nah, mungkin dari Toreda dulu, teman-teman ada yang mau tanya, nanti kita akan lanjutkan. Ci, tanya dong. Kalau
kalau gini kan kita kan mayoritas di sini kan new joiner ya, belum 3 bulan lah intinya. Nah, step-step apa aja sih dari bulan pertama sampai bulan ketiga yang harus kita lakukan supaya kita bisa sukses nih di 3 bulan pertama dapetin direct sponsor, terus kita sudah bisa membina, maksudnya ya dapetin tim juga lah, maksudnya dapetin banyak direct sponsor maupun mengembangkan jaringannya gitu. Dalam 3 bulan pertama inilah yang menjadi kuncinya tuh apa yang mesti dilakukan sih gitu. Ya, untuk di awal bulan pertama dulu kita. Nah, bulan pertama ini kita juga bagi lagi menjadi 4, Bu Vina. Jadi 4 periode kan, untuk minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bagi kita yang sudah berhasil meng-closing member, itu adalah kesempatan emas kita untuk mengembangkan juga kan member kita, untuk juga berhasil closing. Nah, untuk periode ini, pada saat di awal, memang kita harus benar-benar memanage ya. Jadi member yang baru join. Seperti awalnya kita pertama kali bergabung. Saya pertama kali bergabung pun juga, saya lebih banyak jadi pendengar, teman-teman. Karena apa? Saya dengerin dong upline saya, gimana dia memprospek. Jadi saya cuma mengundang. Begitu juga teman-teman. Pada saat teman-teman misalnya saya berhasil merekrut Acit nih. Acit jadi Ruby. Untuk besoknya kita langsung follow up ke Acit. Cit, besok bisa nggak kamu temukan 2 teman kamu yang mau dengerin, yang kamu prospek. Nah, seperti itu. Nanti pada saat hari ini saya closing Acit, besok saya closing Bu Vina. Saya tanya Bu Vina juga, Bu Vina bisa nggak besok Bu Vina kenalin 2 teman Bu Vina yang mau dengerin saya, yang mau saya bantu untuk prospek. Karena apa? Karena Bu Vina kan juga belum, mungkin Bu Vina, orang berbeda-beda ya Bu Vina. Ada yang dia cepat banget nangkep untuk belajar, ada yang dia butuh proses. Kayak saya nih, saya butuh proses. Karena saya itu orangnya detail gitu loh. Saya mesti harus mempelajari dulu. Bener kah? Saya googling dulu AFC. Kemudian saya pelajari dulu Utsupushi itu apa, Subarashi itu apa, ya kan? Jadi tiap tipe kalau orang tuh berbeda-beda. Beda dengan suami saya. Kamu kelamaan belajar gitu. Langsung action aja. Jadi langsung aja dia tabrak di lapangan. Datengin orang, suruh Pak Eka yang jelasin. Selama sebulan tuh seperti itu. Jadi turnover-nya itu tinggi. Dia tinggal undang-undang orang, Pak Eka yang ngoceh-ngoceh jelasin gitu loh teman-teman. Jadi dia kalau untuk proses belajar dulu, buang-buang waktu bagi dia. Sedangkan saya enggak, saya mesti harus tahu dulu dong. Nanti pada saat saya ditanya Ruby merekrut Ruby, saya nggak bisa ngomong, keliru, ya kan? Nanti pada saat saya ditanya paten Subarashi itu apa aja, saya nggak bisa jawab. Nah, berbeda-beda teman-teman. Jadi strateginya untuk di awal ini kita harus kerjasama dengan upline. Nah, dari situlah, makanya setelah kita sudah dengerin upline kita ngomong, kita pelajarin product knowledge-nya, marketing plan, company profile, lama-kelamaan setelah kita juga praktek di lapangan, oh ternyata saya bisa juga ya jelasin sendiri. Nah, cepatlah kita menjadi mandiri. Setelah kita mandiri, pasti kan upline juga butuh untuk urusin tim-timnya yang lain. Jadi pada saat upline juga banyak sibuk, saya sudah bisa mandiri untuk di lapangan, untuk prospek sendiri. Nah, itulah yang step awal kita lakukan, Bu Vina. Untuk pada saat kita join member awal, kita butuh yang namanya bekerja sama tim, berpartner dengan tim. Jadi apa yang upline ajarkan, apa kita butuh istilahnya kak mentor gitu loh. Nah, itulah yang akhirnya kita harus langsung jalankan dan praktekkan di lapangan. Itu sih sepanjang perjalanan
sampai sekarang ini pun saya selalu tanya ke Ko Budi Darwin, karena saya pada saat itu saya cari gitu loh, siapa sih yang berhasil duluan di AFC, ya kan? Karena awal mula Pak Eka Yanto kan posisinya juga terpuruk nih, kondisi ekonominya seperti saya sama suami. Nah, sedangkan yang berhasil duluan yang membuat kita istilahnya membooster kita untuk fighting di AFC itu kan Ko Budi Darwin. Karena Ko Budi Darwin yang mengatakan bahwa kamu bisa punya income ratusan juta di AFC. Nah, itulah yang akhirnya gimana sih caranya Ko Budi? Nah, semua modul-modulnya nih saya pelajarin, Bu Vina. Nah, waktu itu mungkin nanti Acit bisa kasih juga ya modulnya Ko Budi ya. Jadi waktu itu Ko Budi kasih modul itu 2, Bu Vina. Satu dia bilang, Silvi, kalau kamu mau cepet di sini, kamu bisa gunakan modulnya Ko Budi. Yang pertama, kamu harus ciptakan mobile stokis kamu tuh sebanyak mungkin. Nah, kemudian yang kedua, kamu bisa pakai alat kuantum tuh untuk periksa-periksa. Nah, 2 modul ini saya coba, Bu Vina. Itu saya nggak bisa duplikasikan ke alat kuantum. Itu percepatannya kurang menurut saya. Tapi tim saya ada yang cepat loh pakai alat kuantum itu. Karena apa? Dia sering sekali sosialisasi di lapangan, bikin event-event untuk pemeriksaan gratis. Kemudian dia bawa produk untuk display. Dan itu cepat banget gitu loh. Makanya masing-masing personal tuh beda-beda ya. Dengan modul yang sama. Sedangkan saya berhasil karena saya mencoba modul yang sistemnya yang pertama, yang saya ciptakan mobile stokis sebanyak mungkin di tim kiri dan tim kanan saya. Dan waktu itu saya mempunyai lebih dari 50 mobile stokis. Mobile stokis itu apa ya, Ci? Mobile stokis itu gini, teman-teman. Pada saat kita udah di awal join, kemudian kita punya tim. Kita kan semua atur strategi penempatannya kan tim kanan, tim kiri itu kan 30 kedalaman ya. Udah punya ya modulnya ya yang kita sistem untuk di awal. Kalau kita mainnya mau 1 titik atau 3 titik nih. Kalau kita fokus ke 1 titik, kita tusuk 30 kedalaman kiri, 30 kedalaman kanan. Setelah kita stabil, maka kita akan ciptakan pairing 10 per hari itu dulu untuk capai 100 juta. Nah, setelah kita mempunyai tim yang aktif, kita bisa ajukan dia jadi mobile stokis. Jadi mobile stokis itu syaratnya dia sudah diamond. Kemudian dia tim di bawahnya sekitar 30 member. Jadi udah duplikasi gitu ya? Ya, sudah duplikasi. Dia punya 30 member, kemudian diamond, kemudian dia mengambil paket 80 box, boleh mix ya, boleh mix produknya AFC 80 box, dan dia hanya bisa menginput tim di 1 jalur sponsor dia. Nah, itulah yang saya duplikasikan. Begitu saya buka pangsa pasar nih, Palembang nih. Nah, setelah itu tim saya, leadernya saya langsung istilahnya perwakilan dialah yang jadi mobile stokis. Nah, kemudian saya buka nih Manado, kemudian saya buka nih Semarang, saya buka nih Bandung, saya buka nih Jogja, Solo, Mataram. Nah, seperti itu, Bu. Oh, jadi nah pertanyaannya lagi, gimana ya si Silvi kok bisa sampai ke semua daerah itu? Maksudnya apa memang ada saudara atau memang bagaimana gitu? Kan kita nggak kebayang selama ini kalau kita harus jualan lintas pulau gitu ya. Iya, kalau dari awal saya langsung menganggap bahwa AFC ini adalah bisnis saya sendiri, Bu Vina. Jadi pada saat saya join, saya merasa, wah ini adalah bisnis yang hebat nih. Nah, di momentumnya sangat tepat di masa pandemi. Karena untuk dunia farmasi ini lagi naik daun nih kita. Cocok sekali kita di dunia kesehatan ini kan waktu itu. Nah, pada saat saya sudah
berhasil mendapatkan income konnichiwa di AFC, saya punya mobil saya jual, Bu. Saya jadikan stokis waktu itu. Karena waktu itu juga semua halangan, rintangan pasti ada di depan juga ya kondisinya, karena saya kan lagi susah ya waktu itu ya. Dan saya korbankan mobil saya itu karena begini, Bu. Waktu itu kan produk ini susah ya, beda sama teman-teman sekarang loh. Dulu saya cuma ada SOP 100, teman-teman. Kemudian produk juga belum selancar sekarang. Kosong gitu. Terus habis itu testimoni belum ada nih, teman-teman. Saya tawarin ke beberapa prospek itu belum banyak testimoni. Sekarang kita googling aja udah banyak testimoni ya. Iya. Itu masih susah banget gitu loh. Penolakan, halangan, rintangan pasti ada. Nah, setelah itu setiap kita ngambil produk itu harus ke mobile showcase kan. Nah, suami itu naik sepeda motor, jatuh 1 box, teman-teman. Nah, itulah akhirnya kan ribut sendiri kan saya. Lebih baik kita jual aja lah mobilnya daripada kita kesulitan stok. Nah, akhirnya kita puterin lagi di jalan, nggak ketemu tuh 1 box. Ya udahlah, akhirnya kita putuskan jadi mobile showcase. Nah, setelah saya jadi mobile showcase, teman-teman, saya punya dong ini di rumah 80 box. Nah, Ko Budi waktu itu bilang sama saya, Silvi, kalau kamu mau cepat sukses, kamu harus jadi mobile showcase. Karena pada saat kamu lihat di rumah, ini produk banyak. Mau nggak mau kamu harus segera habisin. Pasti harus keluar dari rumah. Gimana caranya produk ini harus habis. Nah, itulah akhirnya saya ikutin semua petunjuk Ko Budi. Saya tanya Ko Budi, selama ini Ko Budi jalankan AFC berapa kota? Sudah, kamu berdua nggak usah jauh-jauh. Seperti Ko Budi aja, cuman Medan, Jakarta sama Surabaya. Dia bilang gitu. Nah, dari situlah teman-teman, kita harus selalu mengambil segi positif ya. Apa yang dibicarakan oleh mentor kita. Akhirnya saya sama suami tertantang. Kalau Ko Budi 3 kota, berarti saya harus melipat berkali-kali jauh dari Ko Budi. Saya harus punya beberapa kota lebih banyak dari Ko Budi. Karena Ko Budi kan memang sudah orang hebat, dia 3 kota gitu loh. Sedangkan saya kan masih orang baru. Waktu itu kan saya generasi kedua, Bu Vina. Jadi generasi pertamanya itu kan Busido yang lain ya. Generasi keduanya itu saya dan upline kita kan Pak Eka. Jadi waktu itu akhirnya oke, saya jadi mobile showcase, saya sama suami keliling dong ke kota-kota. Jadi ke kota itu pun kita harus punya referensi, Bu Vina. Nggak asal kita tanpa nggak kenal orang, justru biaya operasional kita tinggi kan, cost kita tinggi dong. Kita nggak tahu sasarannya siapa yang harus kita temuin. Nah, itulah pentingnya menggali kedalaman. Itulah pentingnya mencari referensi. Seperti contohnya nih, yang sebelum-sebelumnya hanya dengerin Acit, hanya dengerin Marcel. Saya nggak pernah nih ketemu Acit, nggak pernah ketemu Marcel. Cuman ketemunya di Zoom doang gitu loh. Sedangkan padahal itu udah pedalaman berapa saya gitu loh. Nah, sedangkan upline-nya itu nggak turun ke Bandung. Nah, yang saya lakukan, yang saya duplikasikan dengan suami, saya tidak pernah melihat siapa upline-nya. Saya hanya butuh referensi. Siapa yang mau diajak ketemu di setiap kota yang saya kunjungin, saya bikin acara. Nah, itulah yang akhirnya Bu Vina, jaringan saya semakin cepat berkembang. Karena dengan cara berkumpul, itulah yang mempercepat dari perkumpulan kecil menjadi perkumpulan besar. Contohnya nih, mohon maaf ya teman-teman, karena saya mesti harus off cam kan. Tiba-tiba tim saya di Probolinggo ini ngajak ketemuan. Saya mesti butuh waktu kan, perjalanan dari Surabaya 2,5 jam nih ngetol sampai ke Probolinggo. Saya nggak asal kan, maksudnya babat alas, nggak tahu siapa-siapa, tiba-tiba datang ke Probolinggo. Enggak, teman-teman. Jadi saya punya satu tim yang sudah sevisi dan semisi dengan kita di AFC. Itulah kita udah disiapin timnya nih. Nanti
Ci Silvi sama Ko Hendro datang aja langsung. Ini timnya udah siap nih, mau ketemu, mau dengerin sharing gimana strateginya. Jadi kita table talk aja, sharing aja. Ya udah, akhirnya saya buatin table talk seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan suatu daerah itu butuh LOP, saya dekat LOP juga, Bu Vina. Contohnya nih, saya bagi tugas LOP itu apa ya? Mungkin teman-teman di sini nggak tahu. Kayak presentasi produk gitu ya? Ya, betul. Life Science Opportunity Preview. Jadi Bu Vina bisa dengerin LOP itu kan setiap hari Rabu nih di kantor. Secara office, maksudnya lewat office kan via Zoom. Jadi Zoom kantor itu kan hari Senin biasanya itu NDO, New Distribution Orientation ya. Kalau enggak Q&A. Ya kan? Itu hari Senin. Hari Rabu itu kan OP. Hari Sabtu kan dokter. Nah, semua kan via Zoom secara online. Nah, yang saya lakukan duplikasinya kebanyakan saya ini lemah di online, Bu Vina. Jadi saya ini lebih banyaknya itu di offline. Oh, jadi visit langsung ya, sih? Iya, itulah. Saya kelemahannya itu di online, tapi pelan-pelan saya belajar juga. Akhirnya mau nggak mau karena pandemi yang lalu juga PPKM, saya pelajari dong Zoom itu gimana saya bikin Zoom dengan tim. Sampai akhirnya tim-tim saya juga melakukan duplikasi Zoom sehari 2 kali. Ada yang bikin jam 1 sama jam 7 malam. Dan setiap hari itu ada Zoom. Zoom itu juga di tim jadi Sumatera bikin sendiri, Sulawesi bikin sendiri, Jogja Solo bikin sendiri. Belum tim-tim kecil-kecil lainnya seperti Bandung juga bikin sendiri. Jadi setiap tim punya jadwal sendiri-sendiri. Kayak gitu Bu Vina. Nah, kalau LOP offline itu tergantung. Jadi contoh nih, kalau Pak Hendro dia itu lebih sukanya table talk. Nah, kalau yang LOP selalu diserahin ke saya. Nah, contohnya nih, Pak Hendro ke Padang sama Medan. Saya ke Bali sama Lombok. Nah, terus Pak Hendro yang lalu juga ke Palu nih. Saya ke Palangkaraya. Nah, Pak Hendro di Palu cuma table talk, teman-teman. Dia sekitar 3 hari 2 malam hanya table talk doang sama timnya. Tapi saya di Palangkaraya, saya bikin LOP nih. Misalnya 100 pack, 100 orang. Jadi seminar gitu, Bu Vina. Nah, itu tergantung konsep ya. Jadi tergantung konsep permintaan. Misalnya Bu Vina, Bu Silvi kayaknya saya butuhnya table talk aja deh. Saya ajak tim-tim inti saya dulu aja. Baru next kita bikin LOP. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting konsepnya udah siap gitu loh. Bu Vina permintaannya seperti apa. Nah, seperti itu sih di lapangan. Oke. Terus, Ci, ini mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya nggak? Ya, kalau mungkin masih malu-malu, yang baru-baru boleh di kolom chat juga ya, Cit ya. Iya, bisa nulis di chat kalau misalkan ya kalau mau ngumpet langsung. Terus Ci Silvi, kalau dari pengalaman Ci Silvi sendiri, lebih banyak orang yang mau join AFC itu karena memang produknya atau karena memang bisnisnya gitu. Kan kita kan bisa jualannya dua kan ya, bisa melalui produk yang memang produknya ya udah maksudnya ya udah proven lah gitu ya, udah banyak testimoni, dan maksudnya ya buatan Jepang gitu kan ya. Atau memang kita menawarkan bisnis yang lebih banyak, mana sih kalau di lapangan gitu sebenarnya? Kalau menurut survei saya saat ini ya, lebih banyak orang yang suka bisnisnya, Bu Vina. Tapi kita nggak pernah melepaskan dari produk ya, karena yang namanya network marketing produk, apalagi kita kan orang farmasi nih di sini di AFC. Kita itu produk yang berbicara. Jadi kalau dari segi produk itu nggak usah khawatir. Iya, barangnya mau tabrak. Kenapa?
Iya, nggak ada itu di jalan. Apa kita? Ya, sorry, break sebentar di jalan tol soalnya. Jadi gitu teman-teman, apa namanya, apa yang ada, tadi sampai mana ya? Produk Bisnis ya. sih, produk sama bisnis. Banyak yang suka bisnis atau banyak orang yang suka produk ya. Jadi menurut survei saya sih di lapangan ya, orang yang faktor kepepet justru lebih cepat untuk memudahkan mereka untuk jalani jaringannya. Apalagi dia punya komunitas, dia punya referensi database yang cukup banyak, itu lebih memudahkan dia untuk mengembangkan tim di bisnis jaringan. Nah, tidak terlepas juga teman-teman yang dari produk itu kan user. Nah, beberapa user itu justru kita gali referensinya, akhirnya kita dapatin ternyata player gitu loh. Itu yang selama ini saya pelajarin seperti itu Bu Vina. Jadi ada yang cuman user aja, dia orang kaya, yang cocok dengan produk, kemudian dia selalu repeat order, tapi kita mintain dia referensi. Jadi contohnya ya, saya punya juga temen suami sih terutama. Temen suami ini dia kenalin si A, dan temennya ini nggak join teman-teman. Dia hanya ngenalin si A, dan sekarang dia jadi roninnya kita. Gitu. Nah, terus ada juga teman suami juga, dia nggak mau join, dia nggak suka MLM, tapi dia kenalin satu leader asuransi, dan sekarang jadi samurainya kita. Jadi kita nggak pernah tahu, Bu Vina, siapa player, siapa user. Yang penting itu jalan aja, action aja, semua berproses sampai kita menemukan siapa jenderal. Kalau Pak Niko bilang siapa nabi kita. Nah, nanti kita akan menemukan leader inti nih. Siapa leader inti? Leader inti ini kan terutama mereka-mereka yang sudah rank ya, udah jadi toreda. Kita harus tahu Bu Vina nantinya siapa toreda kiri kita, siapa toreda kanan kita. Seperti itu. Jadi kalau kita sukses, itu berarti tim-tim kita juga harus bisa sukses dong seperti kita. Itulah yang berarti kita bisa menduplikasi tim. Kalau kita sukses sendiri, kita berarti jualan doang dong, jualan sendiri, nggak ada tim. Jadi teamwork lah ya, intinya harus teamwork ya, kerja tim ya. Misalnya masih pemakai semua, Bu Silvi, nggak apa-apa. Memang di awal kita ketemunya banyaknya pemakai doang. Terus pemakainya tidur semua, nggak mau kenalin. Kita cari lagi, kita prospek lagi, gali lagi. Nah, tapi kita jangan melepaskan follow up ya, teman-teman. Kalau kita sudah berhasil mendapatkan member, kemudian membernya nggak aktif, ya kita nggak boleh ninggalin mereka. Kita harus tetap memfollow up mereka, berteman dengan mereka, bagikan flyer-flyer. Setiap hari kan kita dapat flyer nih sama dari perusahaan. Jadi mungkin teman-teman yang masih baru di sini, joinlah teman-teman di Facebook AFC Life Science. Kemudian joinlah di Telegram. Mungkin udah pada join belum ya di Telegram? Belum. Belum kayaknya. Ya, kasih linknya, minta ke Acit. Jadi teman-teman kalau sudah dapat member, itu kalau saya wajib ya teman-teman ya. Pada saat kita udah dapetin member, kita wajib informasikan ke membership kita untuk join satu Facebook, AFC Life Science, Instagram, sama Telegram. 3 itu. Kalau Instagram udah pada follow kayaknya. Instagram udah. Nah, Instagram kan mungkin follow Life Science sama follow tim ya. Misalnya tim Date Bio. Nah, seperti itu. Nah, itu menambah wawasan kita, menambah informasi kita untuk perkembangan AFC, program-program.
kemudian informasi terbaru, nah seperti itu. Terus cara memasarkan, menjual atau menawarkan secara online. Nah itu teman-teman kan ada yang punya kelas-kelas juga tuh training. Gimana sih cara ngomong promo di Instagram, promo di Facebook. Nah itu ada ya Ci ya? iya tim-tim tuh pada bikin tuh Bu. Saya sendiri aja juga gaptek ya. Mereka tuh selalu bikin di Zoom. Acit, PR tuh. Si Vina nggak mau Zoom join belajar. grup. Si Vina nggak mau join grup gede. Aduh pusing, banyak banget. Akhirnya nggak kebaca. Jadi ketinggalan Nggak berita perlu, mulu nggak ya. perlu. Ini Bu Vina. Nggak Ah, perlu harus berbayar ya. Kan ada nih training apa harus berbayar nggak loh di AFC semua mah gratis ya kan. Jadi Betul. mau bikin kelas apa di mentoring aja. Misalnya Cip, bantuin dong bikinin kelas training nih. Gimana caranya ngomong promo di Instagram, di Facebook ya kan. Kita kan selalu branding sih ya. Pertama kan kita harus personal branding ya di step awal kan. Personal branding dulu, kita gimana kita menginformasikan bahwa kita ini orang AFC, nah, seperti itu. Yang sebenarnya produknya AFC itu adalah diri kita sendiri kan, yang selalu diinformasikan sama Pak Niko ya GM. Jadi sebenarnya orang join tuh karena kita, bukan karena Subarasi, bukan karena Utsukushi. Karena pada saat kalau kita nawarin dikira sales, kamu mau jual produk ya? Pasti dia bilang, Mang, harga berapa? Pasti selalu di lapangan katanya, mahal. Nah, selalu itu. Makanya kita jangan berbicara harga di depan, teman-teman. Pertama itu, jangan berbicara MLM di depan. Nah, itulah yang harus kita hindari di lapangan pada saat kita prospek. Nah, seperti itu. Jadi step awal-awalnya teman-teman yang masih baru bergabung, nggak apa-apa, berproses aja. Belajar pelan-pelan ya, kuncinya di sini sih kita tekun ya. Tekun dan jangan menyerah. Nah, harus punya jiwa yang gigih untuk menerima tantangan di lapangan. Karena kita ketemunya macam-macam nih karakternya nih. Penolakannya juga berbeda-beda gitu loh. Tapi harus dicoba berulang-ulang, akhirnya kita terbiasa. Nah, itulah. banyak nggak sih Ci? Misalnya gini loh, kayak sekarang kita nawarin, terus tiba-tiba ditolak sama dia, tapi nanti misalnya tiba-tiba satu waktu dia akan datang lagi, itu pengalaman banyak nggak yang begitu? Banyak. Contohnya nih, consignment Mataram, ya kan? Consignment Mataram itu Pak Hendo prospek 3 bulan baru dia closing, dan akhirnya sekarang jadi consignment stock Mataram. Consignment Jogja itu juga 3 bulan tuh nggak closing, juga butuh waktu 3 bulan. Akhirnya sekarang dia jadi consignment-nya Jogja. Nah, consignment tuh kayak stokis gitu. Consignment tuh beda dengan stokis, teman-teman. Kalau mau jadi consignment stokis itu terdaftar di sistem. Pada saat teman-teman input nih di sistem itu keluar tuh daftar nama di kota-kota yang kita mau ngambil barangnya dari mana, ambil gitu produknya kan. Ya, itu namanya consignment stokis. Gimana jadi consignment stokis? Kita harus lewati mobile stokis 3 bulan. Baru kita bisa jadi consignment stokis. Nah, tapi consignment stokis itu pegang wilayah nih, teman-teman. Jadi dia punya hak otoritas terhadap wilayah tersebut. Contohnya nih Makassar nih, Pak Haji Mansur, tim saya. Jadi di Sulawesi, di Makassar, itu ada 2 consignment stokis. Satu gudang Makassar, papanya Pak Niko, GM. Yang satu adalah Pak Haji Mansur. Nah, jadi dia di Makassar dan dekat-dekat situ nggak boleh ada consignment stokis lagi. Kalau mobile stokis boleh. Banyak mobile stokis di Makassar. Karena kan setiap tim-tim boleh dong buka mobile stokis untuk cover timnya masing-masing. Nah, contohnya juga gitu. Ya. Kalau kayak kita yang baru-baru kan maksudnya gini loh, kalau kita kan sistemnya kan kalau saya lihat kan, kalau saya pribadi ya, melihatnya enaknya di AFC itu kan
kita nggak perlu stok barang kan, justru kan kita bisa Betul. order di website atau di mobile web gitu kan. Terus udah gitu nanti bisa langsung, maksudnya di situ barang langsung diantarkan oleh stokisnya gitu kan ke alamat Betul. yang dituju gitu kan. Beda mungkin dengan dulu, kalau dulu kan memang barang agak susah ya gitu. Nah, jadi maksudnya itu sangat mempermudah kita sebagai ini sih, maksudnya apa, direct sales ya gitu. Mungkin konsepnya maksudnya kalau konsepnya kan di sini kita sebagai direct sales-nya gitu, bukan sebagai stokis atau sebagai consignment tadi ya gitu. Iya. Jadi Terus kalau kita ya Ci, nggak apa-apa, lanjutin. Kalau Bu Vina udah berapa lama join di AFC? Saya belum 3 bulan juga belum, baru aktifnya baru 2 minggu. Oh, oke. Berarti udah tahu sistem dong. Jadi gimana cara dapetin produk kan? Udah. Saya kebetulan sih, saya kebetulan itu aja senang aja setiap hari dengerin LOP atau sharing gitu. Jadi saya lumayan tahu ini begini, ini begitu. Kalau nggak tahu pun sampai tengah malam suka nanya ke Acit. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini belajar sendiri. Nah, terus tips-tipsnya nih ya, karena kemarin kan saya juga sempat ngelihat Zoom dengan Bu Pipi ya, istrinya Pak Mike ya. Ya, bahwa di situ ketekunan itu kan penting, konsistensi di mana kita meluangkan waktu setiap hari atau seminggu berapa jam lah gitu ya untuk fokus di AFC gitu kan. Maksudnya kalau kita kan kebetulan kan saya mungkin sama teman-teman di sini kan juga pekerja ya Ci ya. Jadi kan nggak bisa waktunya full di AFC kan. Nah itu gimana sih, maksudnya kiat-kiatnya, apakah memang kayak saya gitu, kalau saya kan berinisiatif aja sendiri, saya belajar ini, saya tiap hari lihat LOP, saya lihat sharing ini, saya lihat sendiri di YouTube gitu. Apakah hal itu bisa membantu nggak sih untuk kita menjadi lebih lebih pede, lebih benar-benar jadi bisa maju gitu? Iya, bisa sih Bu Vina. Jadi perlu membiasakan diri sih ya. Jadi memang sih untuk modul juga ada tuh. Kalau kita seorang karyawati atau masih kerja ikut orang kan, biasanya kita yang tawarkan kan biasanya kan untuk income tambahan kan. Income tambahan di mana kita bisa untuk simpan di untuk hari tua kita, untuk dana pensiun kita di kemudian hari jika kita masih belum bisa melepaskan pekerjaan utama kita. Jadi di situ modulnya mungkin nanti Acit bisa share juga yang 1 hari 3 jam aja dibutuhkan untuk jalanin AFC. Iya, siap. Nah, itu ada modulnya juga. Jadi kasih waktu 3 jam aja, berarti kan kita butuh kali 30 hari nih. Berarti kan 90 jam ya, Bu ya. Nah, 90 jam itu dalam 1 bulan. Cik, yang 18-9 bukan? Iya, 18-9 itu. Nah, itu untuk yang masih sibuk ada kerjaan ya, maksudnya kerjaan utamanya apa gitu. Karena kan saya memang juga beberapa rekrut itu orang-orang bank prioritas. Kemarin ketemu juga timnya Marcel dari BJB ya, prioritas tuh. Kemudian Maybank. Kemudian beberapa bank-bank lah ya, teman-teman bank itu bisa kok jalanin AFC juga. Kemudian dari properti ya, kebanyakan di properti, asuransi, karena mereka juga bina tim sih. Nah, kemudian kalau dari bank itu kan mereka bundling nih dengan Allianz, dengan AXA. Nah, orang-orang itu semua timnya juga diajak gabung. Contohnya juga properti nih. Properti di Makassar itu, properti Citraland ya, di Makassar itu ada satu samurai kita. Itu dulu juga lama banget di prospek untuk join di AFC. Gabung di AFC itu butuh waktu, prosesnya agak lama. Kenapa sih? Karena dia merasa 1 kali closing aja itu
apa namanya udah bonusnya udah ratusan juta gitu loh. Tapi terti pada saat dia udah gabung di AFC, dia masuknya dari produk ya. Karena kan masuk dari segi bisnis kan dia nggak mau dong. Dia karena merasa bahwa sekali closing dia income-nya puluhan bahkan ratusan juta itu fee-nya untuk misalnya jual 1 unit kayak seperti Yang itu kan. propertinya Dia dia. masuk ya, jadi dia masuknya dari segi produk karena dia butuh produk gitu loh. Nah, setelah di kondisi pandemi semua properti lagi drop, akhirnya mau nggak mau nih, ternyata dia tawarin teman-temannya, timnya agent semua itu mau gabung sama dia. Akhirnya dia jadi samurai kayak gitu. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Bukan juga karena siapa duluan yang join, tapi siapa yang mau bekerja fokus. Nah, itu yang membuktikan bahwa ternyata upline-nya yang nawarin nggak Chief Samurai, masih Toreja. Dianya sudah samurai gitu loh. Ini yang berbicara annual rank-nya ya? Tadi ya. Jadi bukan karena Cik Silvi join duluan sih, jadi dia bisa jadi Busido. Makanya saya kan maunya teman-teman juga nyusul dong jadi Busido. Akhirnya saya ciptakan dong, berhasil menciptakan dong berapa Damio, berapa Shogun, berapa samurai di tim saya. Nah, itulah yang lagi saya duplikasikan, memperbanyak samurai. Dulu saya tahun periode kedua, periode pertama kan saya samurai nih. Periode kedua kan saya langsung loncat hidup. Nah, pada saat saya Bushido, samurai saya itu hanya sekitar 20-an, teman-teman. Nah, untuk saya kejar samurai di rank tahun ketiga, otomatis saya kan harus memperbanyak nih samurai saya. Akhirnya kan terbukti kan, kemarin samurai saya jauh lebih banyak. Gitu. Itulah yang harus selalu kita duplikasikan ke tim-tim bahwa bukan hanya saya yang sukses, tim-tim semua juga bisa sukses gitu loh. Teman-teman yang sudah income-nya puluhan bahkan ratusan juta mah banyak di AFC gitu. Itu kan bukti teman-teman, bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar modul yang kita pelajarin, tapi memang itu sudah kenyataan gitu loh. Sampai akhirnya kita masuk rekor muri kan, bagi-bagi ratusan miliar untuk bonus tahunannya aja. Belum bonus harian, bulanan, trip jalan-jalan ke luar negeri. Oh, dapat juga muri waktu itu. Waktu kita ke kapal pesiar itu 1.000 lebih tuh di kapal pesiar. Kemudian dari muri pesawat ya, datengin produk pakai pesawat dalam 1 minggu. Nah, itu muri. Terus muri lagi bonus rank tahunan. Nah, jadi banyak sih penghargaan-penghargaan dalam waktu ini tahun keempat di Indonesia. Ini sebenarnya masih baby, teman-teman, masih bayi, embrio kita ini. Kalau kayak saya nih, ini keberapa nih, angkatan keberapa nih, Ci? Maksudnya kita kan kalau kita lihat MW, kalau kita lihat Nuskin, lihat apa ya, yang living itu kan udah lama-lama ya. Iya. Kalau ini kan relatif baru nih, berarti kan kita istilahnya masih di ranking masih di inilah level atas lah ya, maksudnya orang-orang yang belum terlalu banyak. Sekarang kalau boleh tahu AFC sendiri itu udah kita masih pionir. Masih pionir, kita masih periode ketiga ini. Oh, lumayan, masih tinggi berarti kita ya. Kita periode 3 itu sudah jadi 3 besar loh, Bu. Oh iya, dari dua, MLM, seluruh MLM di Indonesia maksudnya. Yang dua itu saya nggak berani sebutin ya. Saya tahu tapi saya nggak berani sebutin. Jadi yang 1 dan 2 ini udah puluhan tahun, Bu. Sedangkan kita ini masih embrio, baru tahun 2019 ya. Baru 3,5 tahun ya. Iya, baru 3 periode, ini kita jalan ke 4 periode. Jadi kita tepat dong ya kalau kita sekarang join sekarang nih, berarti saya ini udah tepat gitu maksudnya. Iya, nggak terlalu buntut gitu ya, nggak terlalu masih banyak lah pangsa pasarnya gitu ya. Kalau untuk buntut enggak sih, sebenarnya semua itu punya kesempatan yang sama, Bu. Karena apa? Ini kita kan masih mau keluarin produk baru juga nih, Hikari,
kemudian nanti juga ada Otsukushi Gold, belum lagi produk-produk lain yang banyak, karena kan sebenarnya ini kita kan 10.000 macam item nih di Jepangnya nih. Kita kan Di pabriknya nih. Ya di pabrik kan kita kayak Kimia Farma, KB Farma itu kan memproduksi banyak item produk. Contohnya kalau next kita ke Singapura ya, kemarin kan kita udah janjian ke Singapura tuh, kita ke Changi Airport, ke Watson banyak tuh produk AFC. Kita ke Orchard Road, ke Watson juga banyak nih produk-produk AFC. Nah, kemudian mungkin kita ke Korea, ke China, banyak produk-produk AFC untuk negara-negara mereka. Sedangkan Indonesia ini baru 3 produk, Bu. Nah, kalau Tapi sudah ranking ketiga ya. Kalau Ibu berbicara kayak MW, kayak New Skin, CNI, itu dari dulu ya zamannya mami saya, Bu, sampai sekarang produknya ya itu aja, Bu. Banyak macam, tapi kalsium sendiri, kayak tensi lah ya, kalsium sendiri, hipertensi sendiri, diabetes sendiri. Jadi banyak kecil, kalau ditotalin juga akhirnya dalam jumlahnya banyak, Bu. Jadi kalau misalnya saya ketemu orang multi level lain nih ya, saya lihat dia minumnya itu banyak banget, Bu. Contoh orang-orang yang ada duit juga ya, kalau pada saat saya prospek ya, oh tante selama ini minum suplemen juga kah? Oh iya tante minum ini nih dari anaknya tante, minyak ikan nih dari New Zealand, kemudian kalsium nih dari Amerika, tuh lihat tuh gede-gede kapsulnya tuh, Bu. Termasuk tante saya aja, barusan ini kan pulang dari Amerika nih, bawa lagi tuh kalsium gede-gede, botolnya gede-gede tuh, 500 gram tuh, kapsulnya gede-gede. Kadang orang-orang tua tuh mau minum tuh males, Bu. Nelennya itu loh, sekian nelen tuh males gitu loh. Sedang kalau kita punya produk, taruh aja di bawah lidah, langsung, ya kan? Sudah buat segalanya lagi, bisa-bisa nih. Ini kalsium, ini untuk DHA lah, ini untuk minyak ikan, ini untuk ini. Jadi mereka banyak banget gitu loh itemnya. Kita ini memberi solusi yang udah include, nggak istilahnya nggak yang kita ini repeat ordernya itu tinggi, Bu. Jadi begitu orang tua-tua ini cocok konsumsi, repeat order tinggi gitu loh. Setelah itu bedanya kita dengan multi level yang lain itu belanja bulanan, Bu. Jadi banyak sekali nih orang Herbalife gabung sama kita, orang MW, orang HDI, orang dari multi level yang lain yang di tim saya itu ya, dari Sunhook, Infinicol, Herbalife, TNT, banyak, Bu. Dari multi level lain leader-leadernya itu merapat ke kita. Karena apa? Yang mereka rasakan bonusnya itu cepat di sini. Yang susahnya di sana karena disuruh belanja bulanan terus. Ya, kalau di sini nggak ada target kita harus wajib belanja ya. Ada di sana akhirnya kita itu disuruh jadi sales lagi. Jadi stok ya. Ya, contoh nih Bu Vina ya. Bu Vina, saya ngomset banyak dan si Acit ngomset banyak. Kalau Bu Vina mau dapetin omset saya dan si Acit, Bu Vina harus belanja. Tutup poin nih. Jadi harus belanja misalnya 5 subarasi atau 10 subarasi. Mau nggak mau kan Bu Vina harus beli dong supaya keluar omset saya sama si Acit. Nah, setelah produk ini di rumah, numpuklah, Bu, setiap bulan 10 subah, 20 subah, 30 subah, Ibu jadi sales lagi, jualin lagi produknya. Padahal di sini kan kita nggak disuruh jualan. Kalau di sini kita nggak suruh jualan itu ya, iya benar-benar. Partner bisnis, Bu. Kita mencari tim, gitu. Jadi kita harus membentuk yang namanya bisnis partner, gitu. Seperti itu sih, Bu. Sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kita tinggal berproses aja. Kita mengevaluasi setiap apa yang kita lakukan, kegiatan apa yang kita jalanin hari-hari pada saat kita prospek. Nah, itulah butuhnya kita selalu komunikasi, Bu. Terus
Si Silvi, gimana kiat-kiatnya kalau misalnya kita prospekin orang, terus orangnya langsung, misalnya kan banyak yang bilang, aduh saya nggak bakat jualan gitu. Itu gimana tuh ya? Ya, itu berarti ke arah handling objection ya. Iya, Jadi gimana tuh? itu ada modulnya juga. Ko Budi bilang dalam handling objection kita tidak lebih dari 30 pertanyaan di lapangan. Nah, salah satu contohnya saya nggak pandai jualan. Sama Bu, saya juga bukan orang marketing yang pinter ngomong, pinter jualan gitu loh. Tapi di sini saya diajari nih, saya belajar. Kemudian saya dibantu dengan tim-tim di sini, termasuk saya ada upline yang selalu siap sedia membantu saya. Nah, gimana pada saat saya mau menawarkan, kadang gini Bu Vina, kadang ada kalau kita mau gengsi ya, ini orang kaya, dia gengsi dong untuk disuruh jual-jual. Memangnya saya sales apa disuruh jual-jual gitu loh. Kadang tuh perasaan seperti itu tuh ada. Jadi gimana sih caranya? Ya kita kembali lagi bekerja sama dengan mereka. Yang saya tawarkan adalah kita bekerja sama. Jadi kalau Bu Vina memang sibuk, Bu Vina memang nggak ada waktu atau mungkin masih nggak tertarik untuk nawar-nawarkan, nggak apa-apa. Bu Vina bisa referensikan, nanti saya yang jelasin. Begitu juga kalau misalnya dia memang orang kaya, jadi saya minta referensinya. Pasti ada dong di sekitar Bapak atau Ibu yang membutuhkan produk ini. Mungkin siapa tahu Bu Vina, di sekitar Bu Vina ada yang membutuhkan bisnis di kondisi sekarang. Mungkin ada yang WFH. Mungkin ada juga yang habis di resign ya kan, atau mungkin habis dipecat nih, dikena PHK. Nah, kita bisa kasih solusi ke teman kita, Bu. Gitu. Siapa tahu Ibu di sini ada yang membutuhkan dari segi bisnis maupun dari segi produknya. Bu Vina nggak usah repot-repot nawarin. Nanti Bu Vina referensiin saya aja, nanti saya yang akan handle. Nah, seperti itu, Bu. Nah, pada saat Bu Vina kasih nih Bu Acit, ternyata Bu Acit closing nih. Otomatis kan saya input dong di bawahnya Bu Vina. Bu Vina kan besoknya udah dapat konnichiwa. Nah, saya follow up dong. Bu Vina gimana? Udah terima konnichiwanya ya? Oh ya, makasih ya. Dan ternyata hanya cuman mengenalkan aja saya dapat bonus. Gitu loh. Akhirnya jadi Bu, dikenalin lagi dong Bu Vina. Mungkin siapa lah, mungkin ada Ibu Vina yang kira-kira inilah ibu kenal gitu loh. Mungkin kira-kira Ibu istilahnya gini loh. Kadang kalau orang kaya ya Bu Vina, dia nggak butuh bisnis, dia butuh membantu sesama. Ambillah dari sisi sosialnya aja. Kayak saya ke Probolinggo ini kan sebenarnya ketemu Ustadz nih. Dia nggak butuh bisnisnya. Dia butuh produknya karena untuk konsumsi kan. Tapi dia akhirnya apa? Dia kenalin anak-anak didiknya untuk jalanin AFC. Oh, Gitu loh. Jadi karena butuh uang anak-anaknya. Kita pegang mereka lah. Karena di sini kita ini butuh komunitas. Jadi sebetulnya di bisnis jaringan tuh bukan hanya uang, Bu. Karena kita membuat suatu itu kita seperti kita membuat aset, bukan omset ya Bu ya. Kalau omset tuh kita jualan banyak-banyakan, maka kita dapatkan omset. Tapi di sini di jaringan itu kita harus membangun aset. Nah, aset terbentuk, otomatis omset akan tercipta. Seperti itu. Karena di sini orang yang join dari AFC itu harus senang loh, harus happy. Itu yang harus ditekankan di awal. Jangan sampai dia nyesel join di AFC. Karena di AFC ini diajarin semua gratis loh, Bu. Mau Zoom gratis, mau diajarin rahasianya dari A sampai Z. Karena bisnis kita selalu kita tekankan, AFC ini bisnis 4.0, Bu Vina.
Ibu nggak perlu stok barang, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu biaya operasional, ya kan? Nggak perlu apalagi bayarin karyawan, kan nggak perlu karyawan. Kalau ibu punya tim di Surabaya, di Jakarta kan ibu nggak perlu bayarin downline kan, nggak perlu bayarin membership. Membership kan udah secara otomatis dibayar oleh sistem yang membayar bonus. Nah, seperti itu. Itulah yang ditekankan bahwa sebenarnya bisnis AFC ini bisnis yang paling tepat dalam era sekarang ini, karena bisnis kita 4.0 seperti itu. Jadi komunitas yang kita bangun di AFC itu juga bisa nih kita bikin nih. Saya bilang kan, berkumpul itu sangat penting. Anggap aja kayak kita arisan nih Bu Vina. Berkumpullah dengan tim-tim AFC, mungkin yang pada sibuk mungkin 2 minggu sekali, sebulan sekali, nggak masalah. Yang penting kita ngumpul gitu loh. Setelah ngumpul apa sih yang dibahas? Kira-kira kamu udah closing minggu ini berapa member? Terus gimana member kamu? Ajakin dong, yuk kumpul-kumpul di sini. Nah, kita punya base camp, Bu. Gitu. Makanya setiap kota di tim-tim kita itu ada punya base camp. Misalnya nih, ternyata kafe atau restonya itu member AFC nih. Nah, akhirnya yuk kita ngumpul nih setiap 2 minggu sekali, sebulan sekali kita ngumpul di kafe A misalnya. Nah, itu jadi base camp. Tempatnya kita ngumpul. Nah, Cid, gimana Cid? Aku belum bisa closing ini orang hebat nih, misalnya seperti itu kan. Bawa ke sini aja, nanti aku yang ngomongin. Nah, si Acit yang cerita, si Acit yang sharing, akhirnya closing. Nah, seperti itu Bu Vina. Jadi di sini nggak sendiri, happy semua. Karena kita nggak kerja sendiri, harus jalan di lapangan sendiri, enggak. Karena di sini kita teamwork. Yes, aku juga ngerasain sih Acit, padahal bukan upline langsung ya, upline langsung saya kan Nancy, tapi karena saya sama Nancy juga sama-sama baru belajar kan, jadi Acit benar-benar bantuin banget nih selama ini, nanya ini, nanya itu sampai tengah malam ya Acit, karena kan baru bisa kerjanya after office, jadi banyak nanyanya malam. Tapi sama Acit selalu diladenin. Nggak masalah. Nah, Bu Vina berarti Jakarta ya, Bu? Jakarta. Atau di Bandung? Jakarta. Oh, makanya jadi semua pakai pakai WA, pakai Zoom gitu. Jakarta. Ya makanya Acit mau ke Jakarta nih, Ci. Ya, Hari Selasa kan mau ke Jakarta. Kita ada kumpul tuh sama Ko Budi Darwin, ada ketemu juga. Iya, Ci, aku udah janjian, Ci, Selasa sama Ko Budi. Iya. Ini tinggal nunggu teman-teman di sini pada mau ikut apa enggak, nanti langsung aja. Udah share juga tadi ke Kanenti. Iya, di sini di AFC ini benar-benar family loh, Bu. Kalau mungkin kita sih nggak mau jelek-jelek salahin ya, cuman bedanya di kita di rank tertinggi, siapa yang tertinggi ranknya itu masih kita bisa temuin, Bu. Kalau di bisnis lain mau nemuin yang pentelan tertinggi itu susahnya minta ampun, harus appointment-nya, harus alasannya begini, alasannya begitu gitu loh. Sedangkan di sini kita juru strategi, tips apapun diajarin sampai bisa. Beda dengan bisnis konvensional nih. Misalnya saya supplier baju Sara nih sama Bu Vina. Ya kan? Bu Vina nggak mungkin dong tanya, Silvi itu Saranya pabriknya di mana sih? Nggak mungkin lah saya kasih tahu Bu Vina kan pabriknya di mana. Setelah Bu Vina tahu kan Bu Vina langsung ke pabrik, nggak lewat saya lagi gitu loh. Bisnis konvensional seperti itu. Beda kalau di network marketing ya, kita justru harus bikin tim kita ini menduplikasi pinter. Bisa tahu cara dapetin barang nih dari mana aja, kota mana aja. Tinggal klik di sistem. Di mana pertama kali join, teman-teman harus bisa yang namanya edit profile. Setelah di-joinin sama si Acit, pasti kan terima dong email selamat bergabung, karena kita semua adalah sudah bergabung di dalam keluarga AFC, ya kan. Dan di situ kan ada password, ada security password. Kita harus belajar dulu nih, step pertama gimana bikin password,
security password. Terus pada saat kita mendapatkan member pertama kali ngerasain gimana rasanya konnichiwa, kita pengen tahu dong gimana caranya nyairin nih duit di wallet. Nah, kan pasti kan mau ditransfer antar member atau ditransfer ke upline atau langsung saya inputin member kedua saya dengan saya tambah uangnya. Nah, itu kan semua kan harus kita kuasai nih. Kadang kan kalau masih kita belum bisa kuasain kan selalu minta tolong upline dulu dong. Nah, karena suatu saat kita ini downline akan menjadi upline juga. Jadi sebenarnya nggak ada downline, nggak ada upline. Kita semua adalah partner, mitra. Cuman upline itu yang duluan join dan kita berterima kasih kepada upline. Karena upline itulah yang memperkenalkan AFC. Nah, setelah itu suksesnya kita bukan tergantung dari upline. Suksesnya kita ada tergantung dari kita sendiri. Gimana kita bisa manage juga tim-tim kita, menduplikasi juga tim-tim di bawah kita. Nah, itulah Bu Vina. Nggak apa-apa Bu Vina, mungkin walaupun jauh nih di Bandung, walaupun jauh nih sama saya di Surabaya, di Jakarta ada ke Budi Darwin, ada ke Yohanes, kemudian kantor Bu Kopin. Terus stokis-stokis juga banyak nih ya di Jakarta. Iya. Dan kita JNE juga bisa langsung ke alamat tujuan. Seperti itu. Ci, satu lagi dong sebelum penutupan, udah mau jam 9 kayaknya ya. Oh iya. Kalau secara normal ininya deh gitu, kira-kira butuh berapa lama sih kita bisa sukses? Misalnya kayak tadi kan untuk dapetin 100 juta pertama gitu, itu kan selalu kan kayaknya di motivasinya seperti itu kan, 100 juta pertama. Itu kalau dari rata-rata timnya CCV itu butuh berapa bulan sih kita untuk bisa dapetin 100 juta itu gitu, yang waktu yang normal rentangnya tuh berapa lama sih, antara 6 sampai 10 tahun atau berapa lama sih gitu yang normal gitu. Jadi kita punya benchmark lah ya, punya patokan gitu. Kalau konsisten nih ya itu setahun Bu. Kalau mau sesuai modul 6 bulan kan. Kalau mau cepat, tim saya barusan kemarin kan Sabtu ini kan kemarin tuh LOP tuh di Surabaya. Dia itu kontraktor suami istri. Dalam 1,5 bulan dia sudah achieve Toreda dan sudah make money 75 juta. Oh. Jadi kecepatannya setiap orang itu berbeda-beda Bu Vina. Tergantung dia database-nya dia ini sebanyak mana. Karena kan untuk modul step awal ini kan kita kan carinya kan jalankan database dulu kan, name list. Yang disebutin kan anggap aja dalam sebulan kita 100 orang dulu kan. Kalau di modul yang 18 9, nah itu kan 18 orang yang join jadi member. Nah, itu teorinya 18. Ada yang bisa kan? Yang Bandung juga itu aja 500 sponsor loh. Sampai dia jadi king sponsor nomor 2. Instagram, Pin. Ernesta. Selebgram. Instagram. Dia jago sponsor, Bu. Jadi online-nya kuat. Makanya kadang orang ada yang kuat di online, ada yang kuat di offline. Kalau dikombinasi offline dan online kuat, justru lebih baik. Seperti itu. Tapi intinya pokoknya sebenarnya semua bisa diajarin di sini ya. Misalnya kita butuh apa gitu. Di sini terbuka ya gitu maksudnya. Ya kan soalnya kan bisa jadi misalnya gini. Biasa gitu, Pin. Iya, maksudnya gini kayak saya kan gaptek ya kayak tadi nggak tahu gimana caranya ya bikin kayak acit nih di belakangnya dibikinin begitu, atau nanti misalnya mau apa gitu. Terus gimana cara closing, bisa itu ada kelasnya ya. Jadi kita bisa minta gitu ya. Saya mau belajar ini dong gitu. Ya, bisa. Bisa dimentoring. Bukan kelasnya sih, kalau misalkan back office ada rekaman.
Gitu. Oh, jadi Zoom YouTube-YouTubean gitu kan ada ditonton. kan rekaman Zoom. Dari tim-tim saya pun banyak training, Bu. Kalau misalnya Bu Vina chat Japri ke saya, Bu Silvi, malam ini ada Zoom apa nih? Ada nih temanya misalnya Satpam 23 tahun nih jadi samurai. Boleh dong saya ikut. Ya udah saya kasih linknya ke Bu Vina. Terus misalnya besok Ibu Japri saya, Bu Silvi hari ini ada Zoom apa? Hari ini Zoom ini bedah sistem, belajar sistem. Kemarin juga khusus role play. Nah, yang Sulawesi kan mintanya Bu Silvi temanya khusus role play. Jadi Bu Silvi sebagai orang yang memprospek, saya orang yang ibu prospek. Ya udah kayak kita ini di kafe ngobrol gitu loh. Kayak gitu. Jadi setiap Zoom itu walaupun kita di pulau yang lain, di negara yang lain pun kita masih bisa belajar. Termasuk tim-tim nih. Ini kan kita ke depan nih kita ngomongin jangka panjang ya Bu Vina ya. Kita kan mau buka link Malaysia sama Amerika nih. Nah, teman-teman yang nanti 29 November ini berangkat ke Amerika, mereka kan sebagian juga prospek nih, tim-timnya di Amerika kan. Nah, setelah itu kan juga kita bisa ketemu lewat Zoom. Saya bilang saya nggak berani janji. Kalau Desember saya pulang lagi ke Amerika, belum tentu bisa ketemu saya. Tapi paling enggak kan kamu kenalin, bisa say hello sama saya. Saya nggak berani janji bisa nemuin karena saya juga padat kan. Tapi kita bisa lewat Zoom kayak gitu. Nah, terus contohnya Malaysia nih, sebelum dibuka. Nah, anak saya juga saya mau anterin nih tahun depan ke Malaysia. Nah, itu sudah disusun juga nih tim-timnya. Siapa yang mau buka link Malaysia, kita sekalian roadshow ke Malaysia. Jadi kita harus berpikiran jangka panjang dan berpikiran besar dulu, Bu Vina. Itu harus sevisi dulu kita. Visi misi kita harus sama dulu. Karena kalau kita berkumpul dengan orang yang auranya positif, berkumpul dengan orang yang satu frekuensi, itu gerakannya kita pun sama. Karena kita gerakannya maunya cepat nih, Bu Vina. Tapi kecepatannya setiap orang kan beda-beda, Bu Vina. Kita nggak bisa maksain orang, mesti harus lari maraton gitu loh, ya kan? Kan kadang kan, oh saya bisanya lari ini Bu, lari pelan-pelan, yang penting sampai ke finish, nggak masalah gitu loh. Yang penting kita konsisten, jalan aja terus gitu loh. Jadi di bisnis ini pun kalau dibilang butuh waktu pun kita tunggu, Bu Vina. Tim saya di Bengkulu nih, bapak-bapak. Dia supplier CCTV, ya kan. Bu Silvi, saya izin off dulu loh. Kenapa Pak? Iya nih, saya dapat proyek pasang CCTV 1000 di daerah pelosok, Bu. Butuh waktu 3 bulan saya untuk masang ini gitu loh. Nah, saya mohon maaf ya Bu Silvi, saya nggak bisa nih jalanin AFC dulu, nggak apa-apa Pak. Iya, karena itu impian saya, Bu. Ini adalah proyek saya dan ternyata ini adalah deal gitu loh, sudah deal. Karena waktu itu kan saya tender nih dan ini ada tender terbesar saya. Ya udah nggak apa-apa. Setelah 3 bulan dia balik lagi nih Bu Vina. Buktinya dia juga achieve Toreda, dia juga achieve Dubai. Setelah dia kembali loh ya. Karena sistem membership di AFC ini kan seumur hidup, Bu. Oh, jadi nggak ada expirednya ya? Nggak ada, kalau nggak aktif sekian bulan terus ketutup gitu, nggak ada ya Bu ya? Pairing, Bu. Pairing itu bisa expired. Kalau setahun Ibu nggak ngapa-ngapain. Oh. Tapi kalau membership itu seumur hidup. Dan pairing itu kalau expired, Ibu bisa hidupkan lagi dengan belanja cuma 1 box dalam setahun loh, Bu. Nah, seperti itu. Nah, contohnya nih yang lagi viral nih, Bu Husniar. Bu Husniar ini Bu guru, ya kan, di Makassar. Guru SMA negeri di Makassar. Nah, pada saat awal Pak Hendro suami saya itu turun ke Makassar, Bu Husniar ini cuma mendengarkan dan akhirnya dia join. Ya kan? Setelah dia join, dia setahun itu stuck loh, Bu.
Pada saat saya kembali lagi ke Makassar sama Pak Hendro, ketemu lagi sama saya, baru dia ubah mindset, ubah strateginya. Apa sih yang Ibu lakukan selama setahun ini? Mungkin ada yang salah, ada perlu yang dirubah. Bukan salah, maksudnya ada yang perlu dievaluasi, Bu. Iya ya, betul juga ya. Akhirnya dia dengerin kita. Setelah jumpa kita, Bu, setelah setahun stuck, terbukti sekarang dia Ronin. Suaminya kayaknya Toreda juga ya. Terus sekarang beli Innova. Bisa beli Innova. Nah, kayak gitu loh, Bu. Jadi kecepatan itu berbeda-beda setiap orang. Bukan siapa yang join duluan dia yang bisa sukses. Enggak, siapa yang benar-benar bekerja, yang konsisten, dia bisa. Siapapun bisa. Bukan profesinya harus orang yang ada duit juga enggak. Karena tim-tim kita itu mayoritas dari orang nggak ada duit, Bu. Tim-tim kita itu kebanyakan menengah ke bawah. Contoh, supir taksi, supir Grab, satpam kan, guru, ibu rumah tangga, bidan. Nah itu gimana tuh, Ci? Cara dia kan biasanya gitu, mau cari 3,4-nya aja, aduh 3,4 aja nggak punya gitu. Biasanya kan begitu ngomong itu. Betul, semua itu dari satu kuncinya adalah impian. Kalau kita punya impian, pasti kita ingin dong, berjuang dong untuk capai apa yang menjadi impian kita. Contoh nih tim kita nih, anak petani, Bu, di kota Peraci, namanya Pak Budi. Di Peraci itu di googling, dia kecamatan penduduknya kurang lebih sekitar 2.000. Kenapa di Rusia bisa Toreda suami istri? Dapatin ratusan juta di AFC. Gimana caranya? Dalam kurun waktu juga nggak terlalu lama. Padahal dia anak petani. Dia cerita, Bu, dia sharing. Saya dari terapis, Bu. Dia bilang, sudahlah, Bu, nggak usah bilang terapis terlalu keren. Bilang aja saya tukang pijet. Nah, gimana caranya Bapak bisa memprospek? Bisa achieve Rusia. Waktu periode lalu, Rusia itu kan harus 15 diamond nih, sponsor langsung. Sedangkan di Peraci itu loh, Bu, kebanyakan orang-orang nggak punya uang. Iya kan? Gimana bisa? Kalau ada kemauan, ada impian, pasti bisa, Bu. Jadi dia pun ngecer. Dan kebanyakan orang-orang di tim yang nggak ada duit, mereka join member tuh susah banget tuh, Bu. Mereka sampai ke diamond itu nyicil. 1 box, akhirnya sampai 12 box. Mereka jualan. Kadang mereka tuh loh ngecer untuk paket terapi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Mereka kan berhadapan langsung dengan pasien juga. Orang yang stroke, dia kasih paket seminggu, 7 saset. Yang nggak bisa duduk, rebahan doang, bisa duduk. Seminggu lagi bisa berdiri. Seminggu lagi bisa jalan, Bu. Berikutnya udah bisa naik motor. Heboh lah satu kampung. Nyoba lah si A, si B, si C. Jadilah 15 orang ini repeat order. Jadi diamond, Bu. Achieve lah dia Rusia. Achieve dia umroh. Dia berproses. Achieve Dubai. Nah, seperti itu, Bu. Jadi orang yang kepepet, orang yang punya impian kuat, itu perjuangannya, jiwa fighting spirit-nya itu lebih gigih untuk capai. Beda dengan orang yang di zona nyaman. Kenapa sih kok banyak sekali orang MLM itu nggak berhasil, dia merasa sulit gitu. Karena joinnya terlalu mudah, Bu. Join Ruby nggak diminum, produknya dijual. 12 box, produknya dia jual semua. Jadi dia merasa bahwa join di AFC tanpa modal. Ya kan? Berhasil nggak berhasil ya udah. Bukan coba-coba.
Nah, itulah cara coba-coba itulah yang membuat orang itu akhirnya cuman iseng-iseng doang di AFC itu. Padahal kalau sudah jadi diamond, potensinya 11 miliar. Itu yang itulah yang nggak dipahami, itulah yang nggak diterapin bahwa sebenarnya ada harapan untuk jauh lebih baik. Harapan untuk merubah hidup, Bu. Yang terjadi di tim itu yang berhasil karena apa? Dia hidupnya berubah loh. Di desa dia bisa beli 1.000 meter rumah tanah di depan rumahnya dia, 550 juta. Dia bayar dari hasil dia setahun di AFC, ya kan? Terus dia yang dulu enggak punya rumah, ya kan, bisa beli rumah. Dia yang punya rumah bisa direnovasi. Banyak, Bu. Terus nggak punya mobil, ya toh, yang dulunya motor jadi mobil, yang nggak punya rumah jadi punya rumah. Terus sekarang juga punya uang simpanan depositonya juga ratusan juta. Banyak tercipta orang-orang yang berkelimpahan di AFC karena apa? Sesuai dengan visi misi perusahaan menjadi wadah transformasi yang berintegritas, Bu. Nah, itulah banyak akhirnya hidupnya berubah. Nah, gimana asal kita serius ya? Iya, asal serius. Serius nggak seriusnya, makanya kalau kitanya dari dirinya kitanya ini nggak mau mencoba, kita pun mendorong-dorong percuma, Bu. Kalau dia user, kita dorong-dorong sampai capek-capek dikira kita maksa, juga nggak bisa, Bu, gitu loh. Jadi semua harus tergantung dari kita sendiri. Kita mau coba nggak? Kalau oke, aku mau coba, Bu Ajit. Ayo kita sama-sama, ayo gitu loh. Ajit akan welcome gitu loh. Kita akan bantu gitu loh. Kita nggak bisa bantu, tim-tim kita pasti bisa bantu untuk cover gitu loh. Karena kan kita semua teamwork. Gitu. Kadang karena aduh upline saya nggak jalanin AFC, Bu. Terus memangnya kenapa kalau upline-nya nggak jalanin? Kan masih banyak upline-upline di atas nih. Kan masih banyak tim-tim di bawah juga. Jadi kita nggak bisa tergantung dari upline. Nah, itu. Oke, kalau gitu terima kasih nih Si Silvi. Sama-sama, Vina. Mungkin yang lain ya. Mungkin mau tanya, boleh. Kenapa? Halo? Ya, mungkin Bu Vina atau yang lain juga boleh loh. Iya, siapa lagi nih ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak kan udah jam 9 mungkin udah lewat waktu ya. Ya. Mana nih Acit nih? Masih di jalan juga ya, Acit? Ada. Udah nyampe rumah. Oh, udah. Nah, ini saya juga udah nyampe rumah, Ci. Iya. Oke deh, kayaknya nemenin di segitu aja sih, perjalanan. Cid. Thank you nih, Ci Silvi. Jadi banyak tanya. Mudah-mudahan bisa memotivasi saya dan teman-teman ya. Iya. Mudah-mudahan kita juga bisa sukses Thank you ya. Ci Silvi. Sama-sama. Amin. Ci Silvi, thank you udah nemenin kita malam ini. Iya, sama-sama. Salam sama Pak Hendro. Sampai ketemu Selasa. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Di Zoom berikutnya ya, Selasa kalau nggak salah ya, besok sama Pak Hendro, iya. Ya, besok jangan lupa ya teman-teman, untuk NDO besok itu juga dari Bandung nih pembicaranya. Bagus juga nih. Mungkin teman-teman bisa ya sama Ko Gunarto ya. Iya, sama Ko Gunarto. Terus Selasanya sama Ko Hendro ya. Gitu. Iya. Oke. Ya sama teman-teman yang lain kalau mau ketemu sama Ko Budi Darwin, Bu Sido, apa namanya, mentor-mentornya para Bu Sido kita loh. Iya, Double Bu Sido. Double Bu Sido ya. Iya. Double Bu Sido dia. Nah nanti luangin waktu lah. Habis Selasa siang. Ntar kita ketemu di Jakarta. Iya, gitu. Ya, see you semuanya. Thank you. Terima kasih ya. Udah hadir. Terima kasih Silvi. Terima kasih semuanya. Dadah.
semua.